Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam 64 tahun perjalanannya. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam 64 tahun perjalanannya telah mengarungi dinamika organisasi, politik, sosial hingga budaya. Konsistensi peran perjuangan pemuda dan mahasiswa hingga sekarang tetap eksis dalam mewujudkan cita-cita bersama, yakni adil dan makmur untuk segenap rakyat Indonesia. Atas dasar itu, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur memberi ruang ekspresi dan diskusi yang dikemas dalam Musyawarah Pimpinan Daerah PMI Jawa Timur dengan tema Konsolidasi Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur berbasis multisektor strategis. Gagasan dan sumbangsi pemikiran sahabat dan sahabati pengurus cabang PMI se-Jawa Timur turut menyertai perjalanan PMI ke depan. Turut hadir Dr. Anda Haja Khofifah Indar Parawansa, Haji Thoriqul Haq MML, Ahmad Fauzi Wongso Judo SHMH, bertempat di Pendopo Agung Keraton Sumeneb 26 sampai 28 Juli 2024. Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb, Bapak Insinyur Edi Rasyadi MSI. Yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Sumeneb atau yang mewakili. Yang kami hormati guest speaker kita sekaligus alumni PMII, Ibu Arumi Basin SE. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Timur, sahabat Baijuri ME, serta tidak lupa yang kami hormati seluruh jajaran Ketua PC PMII dan Korpri PC PMI se-Jawa Timur, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada hari ini, Jumat 26 Juli 2024, kita dapat berkumpul dalam rangka Musyawarah Pimpinan Daerah PKC PMI Jawa Timur 2024 dengan tema Konsolidasi Organisasi PKC PMI Jawa Timur berbasis multisektor strategis. Kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Bapak Revolusioner Dunia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah hari ini kita dapat terangkis dari alam biadab menuju alam yang beradab. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabati yang kami hormati, mewali acara pembukaan, marilah kita buka acara ini agar berjalan dengan khidmat, dengan pembacaan doa. Marilah segenap kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Islam sudah masa yang subuh. Selesai sudah kita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar, bangsa serentak berlindung suruh. Dengan PMI bergerak teguh, ilmu dan bakti ku berikan. Adillah makmur berlengkap untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa. Putra bangsa bebas merdeka, tangan terdepan dan maju tegak. Dengan PMI bergerak teguh, ilmu dan bakti ku berikan. Akhirnya makmur berlengkap untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanmu. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa. Putra bangsa bebas merdeka, tangan tegak pada maju tegak. Jalan waton, kumpul waton minal iman, warakakum minal iman, inhadu alal waton. Jalan waton, jalan waton, jalan waton, kumpul waton minal iman, warakakum minal iman, inhadu alal waton. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku. Engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Jalan waton, jalan waton, jalan waton, kumpul waton minal iman, warakakum minal iman, inhadu alal waton. Jalan waton, jalan waton, jalan waton, kumpul waton minal iman, warakakum minal iman, inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu mayya lika yauma qawmi hayya qawmimama. Hai bahasaku, Indonesia negeriku. Engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Hadirin disilakan untuk duduk kembali.
Acara selanjutnya yakni laporan Ketua Pelaksana yang dalam hal ini akan disampaikan oleh sahabat Nur Muhammad SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati seluruh pimpinan OPD se-Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati Ikatan Alumni PMI Jawa Timur, yang kami hormati Ikatan Alumni PMI Sumeneb, yang kami hormati pengurus koordinator cabang PMI Jawa Timur, yang kami hormati seluruh ketua cabang dan jajarannya se-Jawa Timur, yang kami hormati seluruh kader dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia se-Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberi nikmat oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan musyawarah pimpinan daerah 2024 ini. Tentu ini sesuatu yang harus kita syukuri secara luar biasa. Kedua kalinya sholawat berbingkai salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang proklamator agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kami melaporkan bahwa kegiatan ini adalah musyawarah pimpinan daerah pengurus koordinator cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur dengan tema konsolidasi organisasi PMI Jawa Timur multistrategis yang dilaksanakan di Kabupaten Sumeneb pada tanggal 26 sampai 28 Juli 2024. Dalam kegiatan ini kami akan melakukan beberapa pembahasan selama kurang lebih 2 hari di Kabupaten Sumeneb. Yang pertama yaitu tata administrasi PMI Jawa Timur, yang kedua sistem kaderisasi, yang ketiga rekomendasi-rekomendasi dan langkah strategis gerakan PMI Jawa Timur, yang keempat akan membahas keagamaan PMI Jawa Timur, dan yang kelima akan membahas Kopri PMI Jawa Timur. Kegiatan ini didukung oleh pertama pemerintah Kabupaten Sumeneb yang dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fauzi Wongsoyudo, yang kedua PLN Pusat, yang ketiga Bank Mandiri, yang keempat HCML, yang kelima Bank Jatim Sumeneb, yang keenam Bank BPRS Bakti Sumekar, yang ketujuh PDAM Sumeneb, yang kedelapan RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, yang kesembilan Kangian Energi Indonesia, yang ke-10 PT Pertamina Rosneft, yang ke-11 Pertamina Patraniaga, yang ke-12 Batik Canteng Koneng, yang ke-13 PT Garam Persero, yang ke-14 didukung oleh alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia baik di Jawa Timur maupun juga di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kegiatan ini kami mengajak beberapa media partner yang ada di Kabupaten Sumeneb dan ada di Jawa Timur. Yang pertama Dinas Kominfo Sumeneb, yang kedua Peka Aksara, yang ketiga Media Pribumi, yang keempat Netra News, yang kelima Lensa Jatim, yang keenam Suara Indonesia, yang ketujuh Lokus. Disampaikan terima kasih. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang kami hormati, baiklah berikutnya tentunya merupakan rentetan acara yang paling kita nantikan bersama-sama, yakni pembukaan acara Musyawarah Pimpinan Daerah PKJ PMI Jawa Timur 2024. Maka dari itu kami turut mengundang kepada guest speaker kita,
Ketua Kopri PKC PMI Jawa Timur, Sekretaris Daerah dan juga Ketua Umum PKC PMI Jawa Timur untuk mengambil tempat. Baiklah, sesaat lagi secara langsung kita akan segera menyaksikan bersama-sama pembukaan Musyawarah Pimpinan Daerah 2024. Kepada Bapak Ibu, sekali lagi setelah ini langsung ada prosesi touchscreen dengan telapak tangan. Pada hitungan ke-1 maka akan dilakukan touchscreen bersama-sama. Baik, seluruh hadirin kita hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Dengan ini acara Musyawarah Pimpinan Daerah PKC PMI Jawa Timur 2024 dibuka. Kepada Bapak Ibu hadirin, monggo untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu dan sahabat-sahabati yang kami hormati, dalam perjalanannya PMI mampu mengantarkan kader-kadernya untuk selalu berperan aktif, selalu kreatif dan inovatif dalam gerakan. Persembahan komposisi karya seni pertunjukan kolaborasi Dapur Plat M, Gayatri Sumeneb, Singo Ireng Percussion dan kader-kader terbaik PMI Kabupaten Sumeneb dengan tajuk Sumeneb Berjuta Warna, Masepak Rempek Arabat Budaya. Selamat menyaksikan. Ale repu ka Kabu Arumi jadi apa? Asta tinggi. Asta Tengki. Ampun Rabu Ibu Arumi. Ya kok. Eko tak keres nampei kerong. Iya.
Pak Bupati tuan rumah nah Bapak Ahmad Fauzi Cek Parju Siap. Terus Kak. Terus lagi Mas. Terus. Musyawarah pimpinan daerah PMII Dwi Bupak Lekor. Samo kelancar acara epon samo ke pada lancar. Mana bibede kaleruan salah lopot nyoon sapora. PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 17 April 1960 di Surabaya engkau lahir. Zikir, fikir, dan amal soleh adalah motomu. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan adalah komitmenmu. Takwa, intelektual, dan profesional adalah khidmatmu. Majulah terus PMII-ku. Teruslah bergerak. Salam pergerakan. Salam. Salam pergerakan. Salam. Salam pergerakan. Salam. PMII Zikir, fikir, amal soleh, konsisten berjuang, ayo berjuang dalam mewujudkan cita-cita pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Masepa Rembek Arabat budaya, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Sumeneb berjuta warna. Masepa Rembek Masepa Rembek Arabat budaya, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Sumeneb berjuta warna. PMII Zikir, fikir, amal soleh, konsisten berjuang, ayo berjuang dalam mewujudkan cita-cita pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Masepa Rembek Arabat budaya, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Sumeneb berjuta warna. Oh, Masepa Rembek Arabat budaya, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Sumeneb berjuta warna. Musyawarah pimpinan daerah. Kami atas nama seniman dan kader PMII Sumeneb mengucapkan Selamat dan sukses Mospimda 2024. 24. Wow, sebuah karya seni yang sangat luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dan sahabat-sahabati
Ya, setelah bersama-sama kita mengamati, memahami dan juga menghayati Performing Arts Sumeneb, dan secara tidak langsung karya ini juga sebagai bentuk melestarikan budaya daerah dengan menyampaikan pesan tersirat yang begitu fundamental bahwasanya kesenian adalah cara paling indah untuk mengungkapkan apa yang tidak dapat dijelaskan. Karena sejatinya tak semua orang bisa melihat keindahan tersebut. Baik Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang kami hormati, tibalah saatnya yang kita nanti-nantikan, yaitu orasi ilmiah dari Ketua Umum PKC PMI Jawa Timur. Kepada yang terhormat sahabat Baijuri ME, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sang Revolusioner Islam, Sang aktivis pergerakan dunia, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga lahirlah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Mohon izin para senior dan alumni, hari ini PMII sedang berduka. Pendiri PMII Kiai Khalid Mawardi pada hari ini meninggalkan kita semua, sahabat-sahabat. Mari kita berkirim Al-Fatihah kepada beliau agar senantiasa manfaat barokah PMII selalu kita ambil dari spirit beliau. Ila hadaniyah wa ala kulli atin sholihah. Al-Fatihah. Sebelum saya mulai dengan rasa hormat dan penghormatan saya kepada panjenengan semua, saya awali dengan pantun. Saya rasa ini adalah kemasan pesta untuk kita, pesta untuk musyawarah pimpinan daerah dalam membingkai ide, gagasan, wacana seluruh PMI Jawa Timur. Pertama saya buatkan ini khusus sebenarnya untuk Pak Bupati kita, tapi saya chat beliau, panjenengan harus nonton dan live di YouTube dan harus melihat. Saya sampaikan begitu, Mbak Arumi. Bila tumbuh bunga melati, jangan ditanam dengan belati. Patut bersyukur sepenuh hati, Muspimda sukses berkat Bupati Fauzi. Dan pantun yang kedua ini saya buat khusus untuk Mbak Arumi Bahsin, yang insya Allah datang jauh-jauh dari Surabaya ke Sumeneb, membutuhkan perjalanan yang cukup panjang, tapi semua kader PMI Jawa Timur berharap panjenengan memang hadir mewakili Ibu Hovifah Indar Parawansa. Dan beliau ini adalah alumni PMII, para senior dan alumni. Pada tahun insya Allah kurang lebih 2019, Mbak Arumi dibaiat menjadi kader PMII di UINHAS Tulungagung. Di sini ada kader Tulungagung, Mbak Arumi.
Baik, ke Sumeneb lewat Surabaya. Jangan lupa beli bensin. Terima kasih kehadirannya Ibu yang cantik Arumi Bahsin. Yang kami hormati sekaligus kami banggakan Bapak Bupati Fauzi yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekda. Terima kasih Pak Sekda karena kesuksesan acara ini disupport penuh oleh pendopo pemerintahan Kabupaten Sumeneb. Dan juga para Forkompimda yang hadir, baik dari struktur OPD pemerintahan, kadis-kadis, ada Pak Wakapolres yang juga turut hadir menyertai kita semua. Rasa hormat dan empati kami, apresiasi sebesar-besarnya dari PMI Jawa Timur untuk pemerintahan Kabupaten Sumeneb. Yang kami hormati sekaligus kami banggakan dan insya Allah disayangi oleh kita semua, Mbak Arumi Bahsin yang sewajarnya alumni PMI sekaligus wakil bendahara IKA PMI Jawa Timur. Saya seringkali stalker YouTube Mbak Arumi, saya juga mengikuti Instagram Mbak Arumi beserta Mas Emil. Itu saya yakin kalau Mbak Arumi sebagai ibu kepala keluarga dengan Mas Emil Dadak insya Allah akan melahirkan keluarga-keluarga yang riang gembira dan cemara, sahabat-sahabat. Dan kepedulian beliau kepada anak muda, terutama seringkali kehadiran Mbak Arumi Bahsin di Jawa Timur maupun di level nasional seringkali mendorong kegiatan UKM, bahkan seringkali mendorong pada proses pengembangan pasar milenial, sahabat-sahabat. Tentu PMI harus belajar banyak kepada Mbak Arumi dari proses jenjang karirnya sampai ke titik hari ini. Itu harusnya menjadi bagian dari teladan PMI se-Jawa Timur, sahabat-sahabat. Mulai dari menjadi presenter, mulai dari menjadi host, mulai dari menggeluti dunia aktor sehingga menjadi artis yang bersinar, sahabat-sahabat. Nah, di PMI Mbak Arumi tentu harapan itu juga muncul dari kader-kader PMI terutama di Kopri. Mbak Arumi sebagai modeling, maka di PMI itu juga ada yang seringkali kita dengan ajukan program duta pergerakan yang seperti yang kemudian tadi sudah disampaikan. Nah, tentu transformasi itu yang ingin kita ambil dari Mbak Arumi. Semoga Mbak Arumi ini bisa menjadi mentor yang baik, bisa menjadi guru yang baik untuk PMI Jawa Timur, sahabat-sahabat. Dan yang kami hormati sekaligus kami banggakan Ketua IKA Sumeneb Mas Ilung beserta seluruh komponen keluarga besar alumni PMI Sumeneb yang telah mensukseskan, membimbing, memberikan arahan petunjuk sehingga acara ini sukses seperti hari ini, sahabat-sahabat. Dan yang kami hormati sekaligus kami banggakan Ketua Kopri saya, Mbak Ica, ini keberadaannya seringkali membuat keceriaan dalam berproses di organisasi. Bahwa kita selalu berada pada bagaimana membangun harmonisasi antara Kopri dan PKC PMI Jawa Timur, dan itu terbukti sampai hari ini, sahabat-sahabat. Dan yang kami hormati sekaligus kami banggakan Sahabat Agus, Ketua Cabang Sumeneb yang selalu memberikan kritik kepada PMI Jawa Timur kalau agenda-agendanya ini tidak segera dilakukan. Tapi itu adalah bagian dari petikan semangat untuk kita berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dalam mensukseskan acara ini. Dan seluruh ketua PMI
se-Jawa Timur yang kami banggakan dan Kopri se-Jawa Timur yang kami hormati. Salam pergerakan. Baik sahabat-sahabat, dalam momentum musyawarah pimpinan daerah kali ini, kita mengangkat tema besar, yakni konsolidasi organisasi PMI Jawa Timur dalam merebut posisi-posisi strategis, sahabat-sahabat. Tentu harapan dalam semua lini, harapan dalam semua musyawarah pimpinan daerah ini adalah untuk menggapai dan merebut posisi-posisi strategis itu, sahabat-sahabat. Tentu posisi apa yang perlu kita harapkan ke depan adalah leading sektor dalam bidang ekonomi, sehingga muncul kader-kader PMI, muncul kader-kader ekonomi kreatif dari kader-kader PMI untuk bagaimana meneruskan masa depan yang cerah, sahabat-sahabat. Kita juga perlu merawat budaya, kita juga perlu merebut kepemimpinan nasional, ya. Tentu ini yang menjadi pembahasan dalam topik bagaimana proses kaderisasi, rekomendasi, gagasan sahabat-sahabat seluruh Jawa Timur itu bermuara besar pada bagaimana kehadiran PMI di level masyarakat itu betul-betul hadir untuk memberikan kemaslahatan, kebermanfaatan di masa mendatang. Tentu dalam 3 hari ke depan, rekomendasi kaderisasi, rekomendasi gerakan, rekomendasi Kopri maupun rekomendasi soal keagamaan itu perlu kita urai dalam proses musyawarah pimpinan daerah yang akan kita lakukan selama 3 hari ke depan, sahabat-sahabat. Tentu selain itu, kita juga berharap dalam gerakan langkah taktis strategis kita, maka banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi ke depan. Banyak persoalan-persoalan problematika yang harus dihadapi dan harus dikritisi oleh kader-kader PMI, tentu dengan cara berkolaborasi, tentu dengan cara bersinergilah yang kemudian akan membangun kekuatan kita dalam posisi-posisi strategis, sahabat-sahabat. Tentu sudah banyak alumni-alumni kita yang menjadi politisi. Tentu banyak alumni-alumni kita yang sudah sampai hari menguasai di ruang akademisi menjadi rektor-rektor di kampus-kampus agama, sahabat-sahabat. Maka target ke depan 10 tahun ke depan adalah kampus-kampus umum lah yang menjadi proses target kita ke depan, yang itu akan diisi oleh kader-kader PMI yang berproses hari ini, sahabat-sahabat. Nah, tentu motivasi itulah yang kemudian harus kita kejar dalam bagaimana membingkai sebuah argumentasi wacana yang besar dalam merangkai sebuah kebinekaan untuk kebesaran PMII. Yang terakhir, perlu kami sampaikan kepada seluruh keluarga alumni bahwa PMII Jawa Timur pada hari ini akan meluncing sebuah buku modul kaderisasi PMII Jawa Timur. Itu adalah bukti nyata bahwa keberadaan PKC PMII Jawa Timur betul-betul hadir untuk cabang, rayon, dan komisariat, sahabat-sahabat. Maka dalam proses jenjang kaderisasi formal, baik Mapaba, baik PKD, baik PKL, itu sudah ada. Kita mempunyai referensi buku yang siap disajikan untuk seluruh anggota kader se-Jawa Timur, sahabat-sahabat. Aplaus untuk kaderisasi PMI Jawa Timur. Terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb, kepada keluarga alumni yang dikomandoi oleh sahabat Ilung, Mas Ilung. Terima kasih, Mas, selama ini telah memberikan arahan petunjuk kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Mbak Arumi Bahsin. Semoga ke depan ini adalah awal untuk kita melekatkan dan meleburkan diri kita, sehingga ke depan kita bisa berkolaborasi dan Mbak Arumi Bahsin tampil di depan sebagai guru dan mentor kader-kader PMI se-Jawa Timur. Terima kasih. Kalau ada lebihnya itu kalau ada kesalahan itu murni dari saya, kalaupun ada kelebihan kebermanfaatan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang kami hormati,
Memasuki acara selanjutnya yakni sambutan Bupati Sumeneb yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb. Kepada Bapak Insinyur Edi Rasyadi dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan sambutan Pak Bupati pada acara Musyawarah Pimpinan Daerah PKC PMI Jawa Timur, ada permohonan maaf dari Pak Bupati tidak bisa hadir langsung di forum ini, dan insya Allah aja nanti malam beliau akan hadir. Beliau saat ini dalam perjalanan menuju Sumeneb, jadi mohon maaf Pak Bupati tidak bisa hadir langsung pada pembukaan musyawarah pada hari ini. Untuk itu saya bacakan sambutan beliau pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat anggota Forkopimda Kabupaten Sumeneb atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan UPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati Ibu Hajah Armi Basim SE, selamat datang di seluruh Ibu. Yang kami hormati Ketua PKC PMI Jawa Timur, Sahabat Bajuri. Yang kami hormati Ibu Mbak ya, Mbak apa Ibu ini? Mbak Ketua Korpi Jatim, Mbak Sumrotin Nafisah. Yang kami hormati Ketua IKPMI Sumeneb, yang kami hormati Ketua PMI Cabang Sumeneb, yang kami hormati para Ketua Cabang PMI se-Jawa Timur, para undangan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala guna menghadiri acara Musyawarah Pimpinan Daerah Pengurus Koordinator Cabang PMI Jawa Timur dengan tema Konsolidasi Organisasi PMI Jawa Timur berbasis multisektor strategis. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, serta para umat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan sawatnya nanti di akhir zaman. Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumeneb, saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Sumeneb kepada Ketua Pengurus PKC PMI Jawa Timur serta Ketua Cabang PMI Jawa Timur di Kabupaten Sumeneb. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para aktivis PMI khususnya di Kabupaten Sumeneb yang selama ini ikut memberikan sumbangan pemikiran dan turut andil dalam mengawal proses pembangunan di Kabupaten Sumeneb. Semoga ikhtiar pemerintah daerah dalam membangun Sumeneb yang didukung semua elemen masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat secara menyeluruh. Kegiatan musyawarah pimpinan daerah seperti ini menjadi penting dan strategis dalam menata dan menyusun rencana kegiatan pergerakan di masa kini dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kegiatan ini harus melahirkan optimisme bahwa sejarah akan lebih menjadi baik. Sebab dengan bergulirnya waktu, yang menjadi tantangan bagi kita, khususnya bagi PMI, adalah melahirkan kader-kader berkualitas yang diharapkan mampu mewarnai setiap perjalanan sejarah di tanah air ini. PMI sebagai organisasi pergerakan dan organisasi kader mempunyai peran dan posisi strategis dalam proses perubahan untuk kemajuan. Saya yakin bahwa PMI akan menjadi bagian dari perubahan sejarah itu. Karena itu, perlu langkah besar untuk menuju perubahan tersebut. PMI harus segera membongkar tirani pemikiran masing-masing dan segera merumuskan manifesto diri, yaitu membangun kesadaran sebagai aktor perubahan. Sesungguhnya PMI sebagai organisasi kader mempunyai 5 kekuatan yang hebat untuk dikembangkan, yaitu kekuatan spiritualisme, kekuatan sejarah, kekuatan kemajemukan, kekuatan hati nurani, dan kekuatan anak-anak muda. PMI sebagai organisasi kader harus ikut berperan dalam proses perubahan saat ini,
kader-kader PMII harus dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam upaya membangun sejarah demi kemajuan bangsa dan negara. Tepatnya, PMII harus terus konsisten melakukan kaderisasi generasi muda sebagai investasi perubahan masa depan. Kaderasi SDM itu sangat penting untuk menggapai cita-cita besar PMII dalam konteks hablum minallah dan hablum minannas. Berkaitan dengan itu, melalui momentum musyawarah pimpinan daerah pada hari ini, saya ingin menekankan beberapa hal penting. Yang pertama, saya berharap PMII terus melakukan transformasi gerakan untuk perubahan, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Transformasi gerakan PMII tidak hanya di ranah kultural semata, tetapi juga dilakukan dalam wilayah struktural. Saya yakin banyak SDM PMII yang mampu melakukan itu. Kunci utamanya adalah kualitas diri, yakni cerdas, integritas, dan moralitas. Yang kedua, Sumeneb masa kini dan masa depan adalah perubahan. Pemerintah Kabupaten Sumeneb telah banyak melakukan kerja nyata dalam membangun Sumeneb. Membangun Sumeneb tidak mudah yang kita bayangkan. Butuh sentuhan pemikiran, ide, dan inovasi dari banyak pihak, tidak hanya dibawa kepada pemerintah daerah semata. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua pihak termasuk PMII agar senantiasa memberikan masukan konstruktif bagi Kabupaten Sumeneb untuk masa mendatang. Pemerintah daerah membuka ruang dialog untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sampaikan aspirasi secara santun dengan dialog, karena yang kita butuhkan solusi yang cerdas untuk kemajuan Kabupaten Sumeneb. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan baik ini. Sekali lagi, pemerintah Kabupaten Sumeneb menunggu ide-ide cerdas dan kreatif dari kader PMII dalam rangka membangun Sumeneb menuju yang arah lebih maju dan lebih baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bupati Sumeneb Dr. Haji Ahmad Fauzi Wongsoyudo SMH di Tandakari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabati yang kami hormati, tibalah saatnya yang kita nantikan bersama, yaitu sesi pemanggilan guest speaker kita pada hari ini, di mana guest speaker kita adalah seseorang yang sangat berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Kita sangat beruntung dapat mendengarkan langsung pemikiran dan pengalaman beliau yang pastinya akan memberikan wawasan baru dan inspirasi baru bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut dengan penuh antusias Ibu Arumi Basin SE. Kepadanya disilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Daerah Sumeneb Bapak Insinyur Edi Rasyadi MSI, yang kami hormati anggota Forkopimda atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PKC PMII Jawa Timur, sahabat Bayjuri ME yang selalu menginspirasi kepada kader, yang kami hormati Ketua Kopri Jawa Timur Mbak Ica, yang kami hormati Ketua IK PMII Sumeneb sahabat Agus Salim, dan juga seluruh kader-kader dan sahabat-sahabat yang hadir di sini. Boleh tepuk tangan untuk kader-kader semua yang hadir di sini. MC-nya menyambut dengan luar biasa, saya jadi deg-degan sendiri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan usia dan kesempatan untuk bisa sharing dan ketemu. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul bisa membawa manfaat untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi panutan kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin.
sahabat-sahabat dan kader-kader yang luar biasa, suatu kehormatan saya bisa diundang di sini. Sebetulnya mewakili Ibu Khofifah Indar Parawansa. Beliau adalah alumni PMII juga yang luar biasa, yang mungkin beliau sebenarnya yang pantas dijadikan panutan, yang luar biasa. Tapi saya senang karena PMII sendiri punya satu tempat khusus di hati saya. Jadi ketika pertama kali, beneran, ketika pertama kali, nah gini enaknya kalau sama PMII itu semangat. Jadi pertama kali saya dilantik dan bergabung dengan PMII, satu hal yang saya sadarin. Dulu saya masuk di UIN Tulungagung ya. Tapi mau saya ada di Surabaya, mau saya ada di Jakarta, mau saya ada di Madura, mau saya ada berada dimanapun belahan Indonesia, selalu ada yang menyapa dengan salam pergerakan. Di situ saya ngerasa bahwa oh ini bukan main-main. Jadi kekeluargaan ini luar biasa dan ini merupakan aset yang luar biasa. Dari mulai kuantiti atau banyaknya kader-kader yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian solidaritas yang dimiliki oleh PMII, dan itulah mungkin yang kita butuhkan sebagai kader, terutama kader-kader yang masih baru, yang masih menjadi mahasiswa. Saya masih ingat waktu saya masih mahasiswa itu biasanya itu boten. Biasanya kalau jadi mahasiswa itu karena usianya adalah usia-usia galau. Jadi biasanya mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang masih menghadapi transisi. Jadi transisi antara dewasa muda menjadi dewasa. Nah, di situ menjadi penentu. Pernah dengar ya, dengan siapa kita bergaul menjadi itulah kita. Jadi kalau kita bergaul dengan tukang ikan, pasti kita bau ikan. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum, pasti kita jadi wangi parfum. Di mana kita menentukan pergaulan kita di luar sekolah atau studi, itu menjadi menentukan bagaimana karakteristik kita. Dan PMII menjadi salah satu yang saya pilih untuk saya bisa berorganisasi, karena banyak sekali hal-hal yang manfaat yang bisa saya dapatkan di PMII ini sendiri. Banyak senior-senior kami, senior-senior kita semua tadi sudah disampaikan memegang peranan-peranan strategis. Bukan hanya yang laki-laki tapi juga yang perempuan. Kemarin Ibu Gubernur periode 2019-2024 adalah seorang wanita dan alumni dari PMII juga. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa ikatan yang solid bisa membawa kita menuju hal-hal yang positif juga. Kader-kader, sahabat-sahabat semua, saya mengapresiasi Munas ini, musyawarah ini, dan mudah-mudahan nanti musyawarah ini bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terutama saya, mungkin karena saya perempuan ya, ada beberapa hal yang mungkin kalau boleh Mas Bajuri untuk bisa saya titipkan. Bagaimana sekarang, karena dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kita tidak tahu lagi sebetulnya apalagi yang kita hadapi. Musuh atau musuh itu sudah tidak kelihatan wujudnya, bahkan kadang-kadang ada di genggaman tangan kita sendiri. Tadi saya sampaikan usia-usia mahasiswa itu adalah usia-usia transisi, baru lepas dari orang tua istilahnya, baru menghadapi satu pergaulan yang berbeda dari sebelumnya. Di situ adalah usia-usia rentan, khususnya bagi para wanita. Nah, wanita-wanita ini gimana bisa menghabiskan waktunya di organisasi-organisasi yang positif, apalagi yang mengarahkan bagaimana menjadi wanita di era sekarang dengan kemampuan yang dia bisa dioptimalkan gitu. Jadi bagaimana wanita sekarang bisa menjadi womanpreneur dan alternatif-alternatif yang ideal agar perempuan di era sekarang ini bisa lebih maju. Di sini boleh saya dengar suaranya kader-kader yang perempuan?
Salam pergerakan. Tuh kan bisa didengar ya, kan perempuan zaman sekarang juga suaranya tidak mau kalah dengan laki-laki. Tapi intinya adalah bagaimana sekarang perempuan, karena isunya sangat, menurut saya bisa jadi sangat ke kanan atau sangat ke kiri. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan laki-laki dan perempuan, itu bisa saling melengkapi bukan saling menyaingi. Betul ya? Bagaimana hak-hak perempuan yang sudah dituliskan sesuai dengan agama kita dapat terpenuhi, bisa bekerja, berpartner, dan melengkapi para laki-laki baik di sektor rumah tangga, di sektor pekerjaan, di sektor sekolah, dan juga sektor-sektor lainnya. Salah satunya adalah bagaimana perempuan bisa eksis menjadi pimpinan-pimpinan daerah yang mudah-mudahan bisa amanah dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan juga bisa pro terhadap perempuan. Karena sekarang jumlah penduduk antara laki-laki dengan perempuan, kalau dulu kan sempat ya dengar perempuan lebih banyak, hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Nah sekarang itu antara 49% dan 51%. Jadi laki-laki dan perempuan hampir sama. Jadi dalam sebuah negara kalau penduduknya itu terdiri dari gender yang hampir sama, tapi salah satu gendernya tidak dapat dioptimalkan, saya bisa membayangkan kerugian yang dihadapi. Dari mulai kerugian sumber daya manusianya, karena jumlah perempuan yang banyak tidak optimal, tidak berpartisipasi baik di masyarakat, baik di pekerjaan, baik di politik, kerugiannya akan sangat besar karena tidak cukup suara-suara itu hanya berat sebelah saja. Di sini saya bukan promote bahwa perempuan itu harus A, B, C, bukan ya. Tetapi promote bahwa perempuan bisa menjadi pelengkap dan penyempurna dari kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia. Dan belajarnya dari usianya kader-kader sekalian yang masih kuliah, yang mencari jati diri, masih menyusun karirnya, dan seterusnya. Apakah ingin mendedikasikan dirinya di rumah tangga misalnya, rumah tangga yang seperti apa misalnya, ketika mau menikah nih di usia-usia. Jadi selalu ada perdebatan kalau untuk perempuan usia biologis dengan usia produktif itu berlawanan. Mungkin di laki-laki juga cuman lebih berat di perempuan. Usia biologis di mana perempuan itu dianjurkan untuk hamil dan punya anak itu di usia 20 sampai dengan 35 tahun. Tetapi hal yang sama di usia 20 sampai dengan 35 tahun bisa kita bayangkan, disitulah awal mulanya kita membangun karir. Di situ awal mulanya kita mencari jati diri. Kalau ada yang baru berumah tangga misalnya, di situ kita awal mulanya lagi penyesuaian. Nah, di sini tuh biasanya yang akan selalu jadi banyak sekali keresahan gitu ya. Gimana caranya juggle antara mau berumah tangga, kemudian berkarir dan sebagainya. Nah, harapannya pembahasan ini bisa menjadi satu concern, karena selama saya kemarin mendampingi Mas Emil sebagai ketua tim penggerak PKK, 90% masalah sosial yang lahir adalah masalah sosial yang muncul akibat pernikahan. Maksudnya ketika pernikahan itu belum dipikirkan secara matang-matang, baik kekerasan rumah tangga, kemudian jadinya misalnya terhadap masalah stunting, karena bagaimana rumah tangga bisa optimal ketika di dalamnya ada kekerasan, apalagi dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan seorang anak, anaknya jadi stunting, jadi broken home dan sebagainya. Jadi banyak masalah-masalah sosial kemudian yang muncul akibat hal itu. Kemudian ada juga yang kedua, masalah ekonomi karena pernikahan juga. Karena pada saat awal menikah tidak dibicarakan nanti gimana, tetapi dibicarakannya gimana nantinya saja. Yang terjadi akhirnya ketika dalam rumah tangga banyak hal yang nggak klop dan sebagainya, akhirnya banyak masalah-masalah sosial yang dilahirkan. Nah, kenapa masalah rumah tangga ini menjadi sangat penting? Karena yang saya hadapi dulu seperti itu. Bagaimana
pernikahan itu bisa menjadi ibadah yang terbaik, ibadah yang luar biasa. Secara ekonomi kita bisa ditingkatkan derajatnya. Kemudian secara personal kita juga bisa ditingkatkan derajatnya. Tetapi bagaimana juga ketika pernikahan itu tidak dipikirkan matang-matang, itu bisa menjadi musibah untuk banyak hal. Nah, saya rasa momen yang paling tepat adalah momen yang diawali dari kader-kader sekalian. Jadi bukan hanya, boleh tepuk tangannya, karena yang sudah menikah baru bisa menyadari, oh iya dulu kenapa pas PDKT nggak dibahas ya masalah ekonominya, masalah pembagian tugas dalam rumah tangga dan sebagainya, yang akhirnya itu bisa menjadi masalah di kemudian hari. Nah, siap. Kemudian bagaimana perempuan, nih Mbak Ica mungkin ya, bagaimana PMII ini juga bisa menjadi satu promotor bagaimana perempuan dan laki-laki sebetulnya bisa berkontribusi lebih awal lagi di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, karena sekarang tuntutannya sudah berbeda. Kadang-kadang menunggu lulus mahasiswa itu sudah telat, karena siapa yang pernah dengar ketika kita melamar pekerjaan, lowongan pekerjaannya salah satunya adalah berpengalaman di ini, berpengalaman. Padahal banyak sekali yang baru lulus. Akhirnya banyak sekali lulusan S1 misalnya, baik laki-laki ataupun perempuan, karena terbentur masalah itu, terbentur masalah belum ada pengalaman karena saya baru lulus, akhirnya memasukkan diri kembali, oke, daripada saya nggak keterima kerja, saya ngambil S2 dan seterusnya. Nanti lulus S2 akan terbentur dengan hal yang sama. Nah, PMI harusnya bisa mengkoordinir dan juga menjadi solusi akan hal itu. Bagaimana PMI ini kekeluargaannya luar biasa. Alumni PMI ini juga punya koneksi yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memikirkan kader-kader dan juga sahabat-sahabat terutama yang masih menempuh masa studi untuk mengambil pengalaman lebih dulu sebelum lulus, sehingga ketika sudah mulai fresh graduate gitu, sudah mulai siap bekerja dan tidak menemui masalah-masalah yang sama. Terakhir, saya mengucapkan selamat dan sukses untuk PMII. Ini sudah 64 tahun ya ada di Indonesia dan kiprahnya sudah luar biasa. Mudah-mudahan solidaritas kita bisa tetap semakin kuat. Hari ini kita juga mendengar kabar duka, tadi sudah disampaikan, salah satu pendiri kita berpulang ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bisa tetap menghormati selain terus mengirim doa adalah menjaga nama baik keluarga besar PMII semua. Izinkan saya mengutip, Kiai Khalid Mawardi pernah berkata bahwa kita bisa menjadi ahli komputer, ahli fisika, ahli kimia, tetapi tidak boleh lupa dengan jati diri kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan semangat ini terus ada. Mudah-mudahan semangat ini terus kita bisa bertahan. Saya berharap PMII akan semakin solid, semakin ada sampai dengan masa anak-anak saya nanti bisa masuk PMII juga. Baik, sekian teman-teman sekalian, kader-kader, matur sembah nuwun, salam hormat dan salam sayang disampaikan dari Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa untuk kader-kader semua dan juga Mas Emil Dardak. Mohon maaf beliau berdua tidak dapat hadir karena harus berada di lokasi yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi pesan kami, solidaritas harus tetap terjalin, tidak peduli masa sulit apa yang pernah kita alami. Salam pergerakan. Terakhir, terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Sumeneb. Saya melihat ini sudah difasilitasi dengan luar biasa. Sumeneb Jaya katanya. Sekian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya launching modul kaderisasi PKC PMII Jawa Timur.
Maka dari itu kami turut mengundang sahabat Muhammad Sa'i Yusuf untuk menyerahkan modul kaderisasi PKC PMII Jawa Timur. Kepada Muhammad Sa'i Yusuf dipersilakan. Dan kami turut mengundang Ketua PC PMII Sumeneb dan juga PKC PMII Jawa Timur untuk menerima modul kaderisasi PKC PMII Jawa Timur 2024. Baik, disampaikan terima kasih. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara opening ceremony Musyawarah Pimpinan Daerah PKC PMII Jawa Timur. Kami ucapkan selamat dan sukses. Semoga diberikan kelancaran sampai akhir acara Muspimda 2024. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada supporter acara Muspimda 2024, Pemerintah Kabupaten Sumeneb, PLN Pusat, Bank Mandiri, HCML, Bank Jatim Sumeneb, Bank BPRS Bakti Sumekar, PDAM Sumeneb, RSUD Muhammad Anwar, Kangian Energi Indonesia, PT Pertamina Rosneft, Pertamina Patra Niaga, Canteng Koning, PT Garam Persero, dan juga acara ini didukung oleh media partner Kominfo Sumeneb, Peka Aksara, Media Pribumi, Netra News, Lensa Jatim, Suara Indonesia, Lokus Jatim, Bangsapedia, NU Online Jatik, dan juga Detik Kota. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Akhir kata, sekali bendera dikibarkan, hentikan ratapan dan tangisan. Saya, Khofifah Mamlatur Rizkia, pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu persembahan komposisi musik seniman Sumeneb, kolaborasi Singo Ireng Percussion, Dekper Plat M, dan dengan judul Ocung. Baiklah, kami turut mengundang untuk melangsungkan sesi foto bersama. Dilanjutkan dengan Forkopimda Kabupaten Sumeneb dan juga sahabat-sahabati PMII Jawa Timur 2024.